Setiap hati punya cerita, setiap cerita menyimpan misteri, dan disinilah semuanya bertemu. Selamat datang di SHM, Suara Hati dan Misteri. Sebelum mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, karena dukunganmu adalah cahaya bagi kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja menembus jendela kecil di rumah sederhana milik Andra dan Rina. Di tengah aroma kopi hitam yang pahit, hidup mereka terus bergulir dalam tekanan ekonomi yang menyesakkan. Uang belanja minggu ini mana, Bang? Beras udah mau habis, anak-anak juga butuh uang jajan. Sabar ya, penumpang lagi sepi. Nanti sore Hau coba narik lagi, sampai terminal terakhir. Siapa tahu bisa nambah. Narikin angkot terus, kapan majunya, Bang? Hidup begini-begini aja, aku juga capek. Aku ngerti, Rin. Tapi aku cuma punya ini sekarang. Angkot tua itu satu-satunya yang bisa kasih makan kita. Ya sudahlah, aku mau siapin anak-anak sekolah. Setelah pertengkaran itu, suasana rumah menjadi hening. Rina memilih diam, sementara Andra menahan semua rasa sakit di balik tatapan kosong. Namun di tengah retaknya cinta orang dewasa, dua anak kecil itu tetap membawa cahaya kecil yang menenangkan. Bagi Andra, merekalah alasan untuk tetap bertahan di dunia yang makin keras. Ayah, lihat, go! Wah, anak ayah jago nih. Nanti kalau besar mau jadi pemain bola ya. Dika, Nadia, udah sore. Masuk, mandi, jangan main terus. Bentar lagi, Bu. Iya, Bu, lagi seru nih. Nih anak berdua dibilangin juga. Masuk, Nak. Udah, sana masuk. Tuh, lihat, ibu udah marah. Malam turun perlahan di rumah kecil itu. Di luar, lampu jalan temaram menemani langkah-langkah orang yang pulang bekerja. Sementara, Andra belum bisa berhenti. Ia tahu, besok anak-anak harus makan. Maka, ia kembali menyalakan mesin angkotnya, menantang gelap dan sepi. Tapi di dalam rumah yang sama, ada seseorang yang mulai hanyut dalam dunia lain. Rin, aku keluar bentar ya. Narik sebentar, siapa tahu dapat setoran tambahan. Iya, terserah kamu aja. Dan di antara sunyi itu, satu pesan masuk mengubah segalanya. Rina tersenyum kecil membaca pesan di layar ponselnya yang berbunyi, Hai Rin, kamu belum tidur? Rina pun segera membalas pesan itu. Enggak, cuma lagi santai aja. Lagi ngapain kamu, Man? Namanya Arman. Lelaki yang dulu sempat jadi teman lamanya, kini datang dengan perhatian yang Andra tak sempat berikan. Dan sejak malam itu, rasa bosan berubah menjadi pelarian. Pagi datang seperti biasa, tapi tak lagi membawa hangat. Yang dulu disambut tawa dan aroma nasi goreng, kini berganti hening dan jarak. Andra sudah kelelahan, sementara Rina tampak sibuk dengan dunianya sendiri. Dika dan Nadia hanya bisa saling pandang, bertanya-tanya dalam hati kecil mereka, kemana perginya kebahagiaan yang dulu mereka kenal. Mama, sarapannya mana? Ambil sendiri di dapur, Mama lagi sibuk. Rin, jangan main HP terus. Kasihan tuh anak-anak belum makan. Ih, apaan sih? Aku cuma lihat pesan kerjaan. Kamu juga kan jarang di rumah. Dan begitulah, cinta yang dulu hangat kini mulai retak.
bukan karena tak saling sayang, tapi karena lupa bahwa pernikahan tak hanya soal uang. Inilah awal dari retaknya kehangatan sebuah keluarga kecil. Di luar sana, Andra terus berjuang di jalanan. Sementara di rumah, Rina mulai tersesat di jalan yang berbeda. Sebuah kisah yang akan menuntun kita menuju pilihan yang paling pahit. Sudah 3 malam berturut-turut, Rina tak banyak bicara. Andra pulang larut, berharap disambut hangat, tapi yang ada hanya layar ponsel yang terus menyala. Cahaya biru di wajah Rina kini lebih menenangkan baginya daripada pelukan suaminya sendiri. Rin, aku pulang. Penumpang lumayan tadi. Nih, ada tambahan buat belanja besok. Taruh aja di meja. Aku lagi chat sama teman. Temen siapa, Rin? Ya teman sekolahku dulu, Arman. Kenapa? Nggak boleh? Nama itu lagi, Arman. Nama yang dulu hanya lewat di percakapan, kini jadi alasan bagi Rina untuk tersenyum kembali. Senyum yang sudah lama tak ditujukan pada Andra. Rin, aku nggak melarang kamu punya temen. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu bahkan jarang nanya, aku udah makan apa belum. Anak-anak juga nggak kamu urusin lagi. Alah, udahlah bang. Kamu kalau lapar ya tinggal makan aja. Anak-anak juga udah pada gede kok, nggak perlu diurusin lagi. Lagian aku tuh capek bang, capek hidup miskin terus. Arman cuma temen curhatku, cuma dia yang ngertiin aku, itu aja. Dan malam itu, Andra merasakan Rina mulai berubah. Ia pun takut bahwa perubahan ini akan semakin lebih besar lagi. Pagi berikutnya, Andra bangun sendirian. Rina sudah tidak ada di kamar. Sebuah pesan masuk ke handphone Rina yang tertinggal di meja. Nama pengirimnya, Arman. Andra pun membaca isi dari pesan itu. Pagi sayang, hati-hati ya di jalan. Aku tunggu di kafe biasa. Sekali lagi dunia Andra runtuh tanpa suara. Ia duduk diam di kursi kayu usang itu, menatap ponsel yang kini terasa seperti pisau di dadanya sendiri. Siang itu, Andra tak seperti biasanya. Bukan sedang menjemput penumpang, tapi menjemput kebenaran yang ia takutkan. Dengan angkotnya, ia mengikuti dari kejauhan, mengikuti Rina yang menumpang ojek menuju arah kota. Tuhan, kalau aku salah paham, tolong tunjukkan. Tapi kalau ini benar, kuatkan aku. Dan di sanalah, di balik kaca jendela kafe, ia melihat Rina duduk berhadapan dengan seorang pria berjas rapi, Arman. Tangan mereka saling menggenggam di atas meja, seolah dunia hanya milik berdua. Jadi, ini alasan semua perubahanmu, Rin? Hujan turun deras, tapi bukan air yang membasahi pipi Andra, melainkan air mata yang akhirnya tak tertahan lagi. Malamnya Andra kembali pulang, bukan dengan marah, tapi dengan dada penuh sesak yang tak bisa dikeluarkan dengan kata-kata. Rina baru tiba beberapa saat setelahnya, basah oleh hujan, tapi tak ada rasa bersalah di wajahnya. Loh, kamu belum tidur bang? Aku cuma nunggu penjelasan darimu. Penjelasan apa bang? Dari wanita yang aku nikahi dengan doa dan keringat. Yang siang ini, aku lihat makan bareng laki-laki lain.
Aku cuma butuh teman cerita, Bang. Arman cuma bantu. Bantu apa? Bantu kamu melupakan aku, melupakan anak-anak kita. Ah, udahlah, Bang. Males aku. Aku capek, mau tidur. Rina, kita belum selesai bicara, Rin. Rina. Malam pun berlalu tanpa penjelasan yang pasti dari Rina. Hati Andra pun tahu bahwa ia mulai kehilangan sesuatu yang selama ini ia perjuangkan. Andra tahu badai ini baru saja datang, tapi ia juga tahu suatu hari nanti ia akan bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa luka pun bisa melahirkan kekuatan. Semua demi anak-anak tercintanya. Pagi itu, aroma hujan masih menempel di udara. Namun yang tersisa di rumah kecil itu bukan kesejukan, melainkan dingin yang menembus hati. Andra duduk diam di kursi reot, memandangi cangkir kopi yang sudah dingin. Di dalam kamar, Rina membereskan pakaian dengan tangan gemetar, bukan untuk mencuci, tapi untuk pergi. Kamu mau kemana, Rin? Aku capek, Bang. Aku nggak kuat hidup begini terus. Aku mau hidup lebih baik, nggak capek mikirin uang yang kurang terus. Aku bisa kok, Rin, berusaha nyari uang lebih buat kamu, buat anak-anak. Apa kamu tega ninggalin anak-anak? Mereka masih butuh kamu, Rin. Butuh ibunya. Uang lebih? Uang lebih dari hasil angkotmu itu berapa sih, Bang? Masih kurang itu buat aku. Lagian, anak-anak udah gede. Masih bisa kan kamu urus sendirian? Jadi, kamu mau kemana? Ke Arman? Emang dia bisa memberikan semua kebutuhanmu? Iya, aku akan pergi ke Arman karena dia lebih baik dan kaya dari kamu, Bang. Jawaban itu cukup untuk menghancurkan hati yang selama ini bertahan demi cinta. Tapi Andra tak lagi punya tenaga untuk marah. Ia hanya menatap wanita yang dulu ia cintai sepenuh jiwa, kini pergi, membawa separuh hidupnya. Dika dan Nadia mendengarkan semua pertengkaran kedua orang tua mereka. Hati mereka hancur mendengarkan semua itu. Rina, sang ibu, berjalan ke arah pintu dengan koper di tangan. Bu, Ibu, mau kemana? Jangan pergi, Bu. Ibu pergi dulu sebentar ya. Jaga diri kalian baik-baik. Kalian sekarang tinggal dulu sama ayah ya. Ibu, jangan pergi, Bu. Di sini saja sama kami, sama ayah. Maafin Ibu ya, Nak. Tapi Ibu harus pergi. Ibu. Rina menunduk, mencium rambut anak-anaknya. Ia tak berani berkata jujur, karena dalam hatinya, ia tahu kepergian kali ini bukan sementara. Rina melangkah pergi tanpa menoleh. Andra berdiri di depan rumah, menggenggam tangan dua anaknya yang menangis tanpa suara. Ayah, kenapa Ibu pergi ya? Kapan Ibu kembali lagi ya? Mungkin ibumu cuma pergi sebentar saja. Kita doakan saja agar ibumu segera kembali ke rumah ini. Kembali sama kita. Baik, Ayah. Tapi dalam hati kecilnya, Andra tahu perempuan itu tidak akan kembali secepat itu. Dan di titik itulah hidup Andra benar-benar berubah. Tuhan, kalau ini ujian, aku terima. Tapi tolong, jangan biarkan anak-anakku kehilangan senyum mereka. Malam datang tanpa suara. Rumah yang dulu hangat
kini hanya dipenuhi gema tangis dan kenangan. Dika tertidur di pangkuan ayahnya. Nadia memeluk Guling dengan wajah basah. Andra menatap langit-langit kamar, matanya tak bisa terpejam. Rin, kalau kamu dengar ini, aku nggak dendam. Aku cuma kecewa karena kamu telah mengkhianati janji pernikahan kita dan meninggalkan anak-anak yang sangat mencintaimu. Di saat semua orang terlelap, seorang pria sederhana berjuang menelan pahitnya kehilangan, sendirian. Namun dalam diam itu lahirlah tekad baru. Tekad untuk bangkit, bukan demi dirinya, tapi demi dua malaikat kecil yang masih memanggilnya ayah. Kepergian Rina memang menyakitkan, tapi di balik luka itu, Andra mulai menemukan sesuatu yang lebih kuat dari cinta, tanggung jawab. Dan dari situlah perjalanan baru akan dimulai. Perjalanan seorang ayah yang belajar menjadi segalanya sendirian. Subuh yang dingin menyapa Andra dengan kesunyian. Tak ada suara Rina yang biasa membangunkannya. Hanya sepi dan suara napas anak-anaknya di kamar. Namun, kali ini Andra tidak membiarkan duka menguasai pagi. Ia berdiri, menatap kaca retak di dinding, dan berbisik pada dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku harus kuat. Bukan buat dia, tapi buat mereka. Dengan langkah mantap, ia mengenakan jaket lusuhnya. Di luar sana, jalan sudah menunggu. Hidup harus tetap berjalan, meski tanpa cinta, tapi dengan harapan. Hari demi hari, Andra mengemudikan angkotnya lebih lama dari biasanya. Pagi hingga malam, ia berkeliling mencari penumpang. Kadang untung, kadang rugi, tapi tak sekalipun ia mengeluh. Bang, turunin di pasar ya, tapi uangnya kurang 1.000. Nggak apa-apa, Bu. Hitung-hitung sedekah pagi. Senyumnya mungkin kecil, tapi di balik itu ada tekad besar. Setiap tetes keringatnya adalah janji pada diri sendiri bahwa Dika dan Nadia tidak akan kekurangan kasih meski hanya punya satu orang tua. Suatu malam, setelah menurunkan penumpang terakhir, Andra bertemu seorang pemilik bengkel bernama Pak Hadi. Bang Andra, katanya angkot lo sering mogok ya? Kalau mau besok bantuin di bengkel saya, lumayan nambah-nambah. Serius, Pak? Tapi Pak, saya nggak terlalu bisa mesin, cuma paham dikit-dikit aja. Gampang itu Bang, ntar saya ajarin. Banyak kok yang sering belajar perbaiki mesin sama saya. Malam itu, di tengah lelahnya hidup, Andra mendapat secercah cahaya. Kesempatan kecil, tapi cukup untuk menyalakan kembali semangatnya yang hampir padam. Pulang ke rumah, Andra disambut senyum hangat kedua anaknya. Yah, tadi aku juara 2 lomba baca puisi di sekolah. Wah, hebat. Nanti ayah belikan Dika roti coklat ya. Nadia juga mau ya. Iya. Nanti semua ayah belikan roti coklat. Tapi janji harus rajin sekolahnya ya. Tawa anak-anak itu jadi musik paling indah bagi Andra. Lelahnya di jalan, panasnya siang, hujannya malam, semua terbayar dengan senyum kecil itu. Di malam yang tenang, Andra duduk di teras rumah. Tangannya memegang dompet lama berisi foto Rina.
Ia menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Rin, aku nggak nyalahin kamu. Mungkin kamu bahagia di sana. Tapi di sini, aku belajar bahwa cinta sejati bukan soal materi, tapi soal bertahan untuk yang kita cintai. Air matanya jatuh pelan, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia sudah melalui badai. Dari seorang sopir angkut sederhana yang kehilangan cinta dan hampir kehilangan arah, Andra bangkit dengan langkah kecil, tapi penuh arti. Hidup memang tak selalu indah, tapi selama ada cinta dalam perjuangan, tak ada luka yang tak bisa disembuhkan. Tiga tahun berlalu sejak kepergian Rina. Waktu telah mengubah banyak hal. Rumah kecil itu kini tak lagi suram. Di depannya berdiri papan kayu bertuliskan Bengkel dan Angkot Andra Jaya. Ya, Andra kini bukan sekedar sopir, tapi pemilik bengkel kecil yang mempekerjakan 2 orang anak muda dari kampungnya. Rizal, itu bautnya jangan lupa dikencengin. Nanti bisa lepas di jalan, bahaya. Siap, Bang Andra. Setiap hari, Andra bekerja tanpa lelah, tapi kini dengan hati tenang. Dika sudah SMP, pintar dan sopan. Nadia, gadis kecil itu, makin ceria dan jadi penyemangat hidup ayahnya. Hari itu, sekolah Nadia mengadakan pentas seni. Dan seperti janji lama, Andra datang menonton. Kali ini bukan dengan rasa malu, tapi dengan bangga. Baik anak-anak, berikutnya penampilan dari Nadia Andra dengan puisi berjudul Untuk Ayah. Ayah, engkau cahaya saat dunia menertawakan kita, tapi kau tetap tersenyum, mengajarkanku arti cinta. Setiap bait puisi itu menusuk hati Andra. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena ia sadar semua perjuangannya tidak sia-sia. Sore itu, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalu. Seorang wanita berdiri di seberang jalan, menatap bengkel itu lama. Tubuhnya tampak lebih kurus, matanya sayu. Itu Rina. Bang Andra? Rina. Aku salah, Bang. Aku pikir aku bisa bahagia. Tapi ternyata aku cuma dapat luka. Aku kehilangan segalanya. Dan baru sadar yang sudah membuang hal yang paling berharga, yaitu kamu dan anak-anak, Bang. Aku udah maafin kamu, Rin, dari dulu. Tapi sekarang, apa yang kamu cari di sini? Aku cuma mau lihat anak-anak. Boleh? Mereka di rumah. Tapi, aku nggak mau mereka lihat ibunya dalam keadaan hancur seperti ini. Kalau kamu datang, datanglah sebagai seorang ibu yang benar-benar merindukan anaknya. Rina hanya terdiam. Kata-kata itu menampar lebih keras dari marah apapun. Ia sadar, cinta yang dulu ia buang, kini tak bisa ia beli kembali.
Malam itu, Rina berdiri di gang rumah, menatap rumah Andra dari kejauhan. Di dalam, ia melihat Dika dan Nadia makan malam bersama ayah mereka. Tertawa, bahagia. Sementara dirinya hanya bisa menatap dari balik jendela dengan air mata penyesalan. Mereka sudah besar sekarang. Mereka lebih bahagia tanpa aku. Maafkan ibumu ini, Nak. Kadang, penyesalan datang bukan untuk diperbaiki, tapi untuk mengingatkan bahwa yang kau buang hari ini bisa jadi satu-satunya hal yang kau butuhkan besok. Cinta bisa pergi, harta bisa hilang, tapi keluarga yang bertahan akan selalu jadi rumah paling indah untuk pulang. Andra tidak lagi mengejar yang pergi, karena ia telah menemukan segalanya dalam senyum dua anaknya dan hati yang akhirnya pulih. Terima kasih Tuhan, karena dari luka, Kau ajarkan aku arti bahagia. Jika Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.